Assalamualaikum Solih Solihah, bertemu lagi dengan Ibu Afifah. Masih semangat ya hari ini untuk belajar? Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Solih Solihah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui apa saja hak dan kewajiban kalian terhadap sumber energi. Masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Jika lupa, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber energi, mulai dari anak-anak, orang dewasa, maupun orang lanjut usia, berhak menikmati manfaat dari sumber energi. Contohnya, saat belajar, anak-anak mendapatkan penerangan. Orang dewasa bisa memperoleh bahan bakar untuk kendaraan mereka dengan harga terjangkau. Orang lanjut usia dapat menikmati beraneka masakan kegemarannya, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat diperoleh. Namun, hak memanfaatkan sumber energi muncul setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Solih Solihah. Apa saja ya kewajiban-kewajiban tersebut? Jadi yang pertama yaitu menghemat penggunaan sumber energi. Contohnya saat kita berada di ruangan di siang hari, di sana kan ruangan tersebut masih terang karena ada cahaya matahari, maka kita tidak perlu menghidupkan lampu di ruangan tersebut. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar tidak mencemari lingkungan Solih Solihah. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Bisa dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Kenapa Solih Solihah? Karena bahan bakar fosil jika digunakan secara terus-menerus dan tidak hemat, maka akan habis Solih Solihah. Sebelum terjadi kelangkaan sumber energi seperti bahan bakar fosil, kita dapat melakukan penghematan energi. Penghematan energi harus dilakukan bersama-sama agar berhasil. Jadi, jika penghematan energi hanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang saja, maka itu akan percuma Solih Solihah. Jadi, kita membutuhkan sikap kebersamaan dalam menghemat energi. Sikap kebersamaan merupakan bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa kita menyadari betul pentingnya kebersamaan. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Diceritakan Budi sedang asik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Namun, Budi juga menyalakan lampu belajar walau sedang tidak belajar. Budi juga menyalakan televisi, radio, kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir walau sedang tidak digunakan. Tindakan yang dilakukan oleh Budi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi listrik. Seharusnya Budi menghemat energi listrik. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Apa yang seharusnya Budi lakukan? Nah, bisa dilihat ya Solih Solihah. Yang harus dilakukan Budi yaitu harus menghemat energi listrik, karena diceritakan bahwa Budi itu sedang bermain game sedangkan banyak barang yang dinyalakan dan tidak digunakan. Maka Budi harus mematikan lampu di ruangan tersebut jika memang ruangan tersebut masih terang ya Solih Solihah. Lalu kemudian
mematikan lampu belajar, kipas angin, radio, televisi, dan juga mematikan keran air karena tidak digunakan. Oke, selanjutnya, air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama membutuhkan sumber daya air. Misalkan untuk manusia butuh air untuk hidup seperti untuk minum dan juga keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan sebagainya. Kita tidak bisa memberikan larangan terhadap manusia maupun makhluk lainnya untuk menggunakan sumber daya air. Air adalah hak untuk makhluk hidup. Air bersih adalah hal yang sangat penting sehingga selain hak ada juga kewajiban agar penggunaan air bersih bisa berkesinambungan. Di sini akan dibahas hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber daya air. Haknya yaitu menggunakan air dengan bijaksana dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ketika kita tidak menggunakan air misalkan, maka keran air yang ada di dalam rumah kita harus tutup ya, harus dimatikan gitu. Setelah itu yang kedua, penggunaan air secara adil dan tidak ada batasan. Kemudian untuk kewajibannya, yaitu yang pertama, terus menjaga kualitas sumber daya air, melindungi ekosistem tempat beredarnya air. Yang ketiga, menjaga agar air tidak tercemar ya, misalkan kita tidak boleh membuang sampah pada sungai ataupun pada aliran air di mana saja ya. Jadi harus kita jaga. Yang keempat, menjaga alam agar siklus air terus terjaga sehingga air bersih bisa terus ada. Nah, seperti itu ya hak dan kewajiban kita. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut, solih-solihah. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.